Anda kembali di Anyus Malam pemirsa, sejumlah siswi SMP saling baku hantam di jalan, tepatnya di Desa Medan Karya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Diduga keributan tersebut dipicu cemburu akibat rebutan pacar. Seluruh orang tua siswi yang terlibat perkelahian dipanggil oleh pihak sekolah. Keributan dan aksi saling baku hantam antar siswi SMP di Desa Medan Karya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini viral di media sosial. Para siswi yang terlibat akhirnya angkat bicara terkait kronologi kejadian. Perkelahian itu awalnya direncanakan di Kampung Sawah, Kecamatan Tirtajaya, namun akhirnya berganti lokasi ke Desa Medan Karya. Keenam pelaku saling bergantian adu jotos. Bahkan ada seorang siswi SMP yang terjatuh ke saluran irigasi persawahan saat pertikaian terjadi. Diduga keributan dipicu saling cemburu akibat berebut pacar. Sejumlah siswi lainnya juga ikut merekam pertikaian yang terjadi. Tak terlihat ada pihak yang berusaha memberhentikan, termasuk warga yang melintas. Nggak tahu awalnya masalah dari permasalahannya di teman saya semua. Saya cuma ngebantu teman saya, soalnya teman saya dikeroyok 3 orang. Jadi inisiatif nolongin temen. Terus itu tuh ribut berapa lawan berapa? 3 vs 3. Sejak sekolah katanya, ibu katanya wayahnya besok hari itu katanya ke sekolah, katanya jam 8 katanya gitu. Harus sama wali murid sama anak saya suruh ke sekolah jam 8. Ibu dengar kalau kepala sekolah bilang mau diberhentiin? Ngomongnya begitu ya tadi, katanya mau yang ngomong mau diberhentiin siapa? Mau kalau itu katanya mau dikeluarin, kata ibu guru yang ya. Rencananya seluruh siswi yang terlibat akan dipanggil kembali oleh Disdikpora Kabupaten Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya tim SAR Jakarta menemukan mobil yang ditumpangi Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mobil itu diangkut dan tidak ditemukan korban lain di dalamnya. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR Jakarta bersama aparat gabungan akhirnya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Hendrawan Ostefan, Brigjen TNI Purnawirawan umur 75 tahun, di mana mobilnya tenggelam di laut kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tim SAR menggunakan 3 buah perahu dan 13 penyelam untuk melakukan pencarian mobil tenggelam. Setelah ditemukan, mobil minibus ini lalu dievakuasi menggunakan alat kren ke dermaga. Petugas pun tidak menemukan korban lain dalam mobil berwarna hitam ini, namun kondisi mobil mengalami kerusakan parah. Pencarian sempat terkendala dengan ombak dan arus bawah laut yang sangat kuat. Pencarian sudah hari ketiga, hari pertama dan hari kedua itu kami terkendala dengan ombak dan juga arus bawahnya yang kuat ya, berarti cuaca memang menjadi kendala. Dan hari ini memang lautnya sangat tenang sehingga kita bisa menyelam dengan bisa lebih maksimal, sehingga dengan tadi dimulai jam 8.55 sudah menemukan objek tersebut. Oke, artinya kurang dari 1 jam sudah ditemukan gitu? Ya. Sebelumnya diberitakan jenazah Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ditemukan di kawasan Laut Marunda. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan CCTV dan terekam mobil yang dikendarai korban melaju ke arah laut dan tenggelam. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan. Aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Brigjen TNI Purnawirawan yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda. Mobil ditemukan berjarak 5 meter dari titik jatuh dengan kedalaman 6 meter. Telah ditemukan mobil yang diduga dikendarai oleh Brigjen TNI Purnawirawan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Sebuah mobil sedan hitam Toyota Vios dengan nomor polisi B1606 LB. Ya, upaya pencarian oleh tim gabungan membuahkan hasil. Kami mengaturkan rasa syukur ya. Selanjutnya
Mobil ini akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dilakukan olah TKP, dilakukan penelitian pendalaman oleh Puslapor Polri. Ya, tadi tim gabungan yang menemukan adalah dari Basarnas, didukung dan di backup oleh rekan-rekan dari Direktorat Polair Polda Metro Jaya serta Polres. Ditemukan tidak jauh dari sekitar lokasi penemuan jenazah di kawasan yang sama di Marunda di KCN, ya, di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Pemirsa, pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar TNI Angkatan Laut bersama sejumlah nelayan. Pembongkaran dilakukan bertahap dan diperkirakan selesai dalam waktu 10 hari. Sempat viral dan dinilai mengganggu aktivitas nelayan, pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar. Lebih dari 600 personel TNI Angkatan Laut dikerahkan dibantu sebelah warga yang berprofesi sebagai nelayan. Pembongkaran ditargetkan 2 km per hari dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 10 hari. Panjang pagar yang membentang di 16 desa dan 6 kecamatan dan kondisi cuaca yang bergelombang menjadi kendala pembongkaran. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Pembongkaran pagar ini atas perintah Presiden Prabowo untuk memberikan akses dan kenyamanan bagi nelayan ketika sedang pergi melaut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pagar laut juga ternyata ada di Pelabuhan Paljaya, area alur laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dan setelah disegel KKP, pihak pembangun pagar laut menegaskan sudah memiliki izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Viralnya pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ternyata juga ditemukan di kawasan Kabupaten Bekasi. Pasca dilaporkan, pagar laut di Pelabuhan Ikan Paljaya Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai perusahaan proyek yang sedang membangun di perairan Tarumajaya menegaskan mereka justru telah memiliki izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun pelabuhan dengan memasang terlebih dahulu pagar laut. Antara perjanjian bersama antara Provinsi Jawa Barat dengan klien kami, yang diantaranya adalah kami diminta untuk membangun sarana dan prasarana pelabuhan yang ada di DKP, yaitu sarana toko-toko, perbaikan jalan, kemudian pembangunan kantor DKP, kemudian klien kami akhirnya menyerahkan semua energi keuangannya untuk membuat
pelabuhan. Bahwasanya ini sudah dikeruk, tentunya ada yang namanya pagar-pagar. Dan pagar-pagar ini juga atas permintaan dan persetujuan dari DKP. Karena perintah dari DKP Jawa Barat begitu dari Bekasi ya. Jadi dikerjakan itu. Nah, ketika ini sedang mengerjakan, datanglah surat komplain dari KKP. Kenapa kalian bekerja? Loh, kami bekerja kan bukan karena perintah kami sendiri, tapi karena perintah dari